cara berpikir saya simpel. Saya diskusi dengan teman-teman, saya bilang, coba dibayangkan dulu Kalimantan Selatan ekspornya kayu. Iya. Setelah habis kayunya ekspornya pindah ke batu bara. Betul. Tapi setelah batu bara habis apa lagi? Salah satu pilihannya adalah komoditas kopi. Iya. Kalau 1000 hektar kan 2 juta pohon kopi. Iya. Itu ekuivalen berapa? Iya. 2 juta kali 3 berarti 6 juta kilogram kopi. 6 juta kilogram. Dan itu Kali 25.000 rupiah saja misalnya untuk tahun pertama dan kedua. Tidak ada bedanya panas dengan hujan, saya tetap kerja. Saya tetap kerja. Panas hujan tetap kerja. ya ini susahnya nih kalau petani ini udah mendarah daging, Prof ya. Iya. Ya, artinya nggak bisa lepas dengan dunia-dunia Jadi saya itu tanaman. petani jadi rektor. Kalau orang-orang di kebun itu tidak tahu kalau saya profesor. Kita melatih mahasiswa untuk membuka mata bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang hina. Halo, ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin. Hari ini saya berkunjung ke ruang Rektor ULM, Prof. Ahmad Alim Bahari. Saya akan banyak berbincang dengan Prof. Ahmad Alim Bahari tentang bagaimana mimpi beliau, visi beliau, termasuk gagasan untuk membawa ULM lebih maju. Apa kabarnya, Prof? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah berkenan menerima saya Sama-sama. untuk diskusi. Ya. Oke, Prof. ULM kan universitas kebanggaan dan tertua di Kalimantan. Betul. Sejak menjadi rektor, apa PR terbesar yang harus dilakukan yang mungkin menjadi pembenahan atau mungkin juga menjadi perbaikan yang Prof sudah lakukan? Baik. Terima kasih Radar Banjar, sahabat ULM. Wah, luar biasa ini. Satu pertanyaan yang memang agak berat untuk dijelaskan, tapi saya kira saya bisa memberikan beberapa gambaran yang telah dilakukan setelah menjabat rektor kurang lebih 2 bulan. Iya. Yang pertama, saat ini kami sedang melakukan pemetaan dan konsolidasi internal secara totalitas dalam rangka membangun sinergi yang lebih produktif di lingkungan Universitas Mangkurat. Demikian pula halnya kepada kawan-kawan yang berada di luar kampus atau outside kampus, termasuk media. Karena oleh karena itulah maka hari ini Radar Banjar, terima kasih sudah hadir di Rektorat Universitas Mangkurat. Tentu saja salah satunya adalah untuk membangun sinergi positif dalam rangka membangun ULM menjadi lebih besar. Nah, beberapa hal yang kami lakukan di internal ULM selama ini, yang pertama adalah bahwa ketika saya pertama kali baru sekitar 2 minggu menjabat sebagai rektor Universitas Mangkurat, lalu kemudian mendapatkan surat dari Direktorat Kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana skor ULM pada saat itu skornya mencapai 78,79. Ini skor untuk apa ini? Kategori apa nih, Pak? Skor untuk meliputi seluruh kategori di dalam penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Kelembagaan. Nah, pada saat itu tentu saja tujuan dari surat itu adalah dalam rangka memetakan perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia yang menjadi program pemerintah pusat untuk didorong menjadi perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH. Nah, ULM termasuk di dalamnya dari 23 perguruan tinggi yang didorong untuk menjadi PTNBH. Nah, 3 di antaranya adalah perguruan tinggi yang berasal dari kawasan regional Kalimantan. Di mana Universitas Tanjung Pura pada saat itu skornya sudah mencapai 293. Lalu kemudian Universitas Mula Warman skornya sudah mencapai 291. Sementara ULM masih berada pada skor 78,79. Jauh juga. Ternyata kalau angka-angka ini dilihat secara material, maka tentu saja angka ini sangat jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di regional Kalimantan. Nah, alhamdulillah setelah kami melakukan konsolidasi internal di Universitas Mangkurat dengan menyatukan visi, misi serta pergerakan yang dilakukan secara masif di internal ULM,
melalui partisipasi semua sivitas akademika, maka alhamdulillah dalam waktu belum sampai 2 bulan kita sudah mencapai skor 341,79. Wah, luar biasa. Ya. Dan ini diapresiasi oleh kementerian bahwa ini adalah salah satu langkah yang memperlihatkan bahwa teman-teman di Universitas Mangkurat sudah telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Dan tentu saja kita tidak puas dengan capaian-capaian seperti ini. Karena kita tahu juga bahwa perguruan tinggi lain itu tidak diam, kemudian tidak tidur, akan tetapi tentu teman-teman perguruan tinggi lain juga tetap berakseleratif untuk meningkatkan kinerja secara lebih cepat lagi. Oke. Ya. Oke, 2 bulan waktu yang mungkin secara durasi tidak terlalu panjang ya. Ya. Tapi ternyata udah bisa mencapai nilai angka dari 70 tadi Prof ya, di angka 300, luar biasa. Artinya kalau memang dikerjakan mungkin itu bisa lebih banyak lagi capaiannya. Oh ya, pasti. Dan apa yang kemudian menjadi mimpi besar Prof Ahmad Halim untuk membawa ULM ini kemana? Tentu sesuai dengan visi universitas itu bahwa kita ini kan telah mentasbihkan diri sebagai perguruan tinggi yang akan unggul di dunia dalam bidang lingkungan lahan basah. Lalu kemudian dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi itu, kemarin sore di sini di ruangan ini saya menerima Kepala BKSDA Kalimantan Selatan. Saya bilang, bisa nggak kita punya lahan misalnya sekian ratus hektar, syukur-syukur kalau sampai 1000 hektar, misalnya lahan mangrove untuk menjadi pusat rehabilitasi dan pusat reboisasi serta menjadi pusat konservasi dan penelitian, di mana lahan itu menjadi salah satu lahan yang dikelola bersama oleh ULM dengan pemerintah daerah atau dengan siapa saja dalam rangka menjadikan sebagai satu laboratorium dunia. Nah, kemarin itu disanggupi oleh Kepala BKSDA untuk mencari ikan itu karena kalau kita berbicara mengenai lingkungan berarti kan kita berbicara ekosistem. Iya. Tapi karena ULM menentukan lahan basah, maka berarti ekosistem yang terkait dengan lahan basah. Lalu yang terpikirkan bagi saya adalah bagaimana kalau lahan mangrove sebagai salah satu pilihan untuk menentukan membawa Universitas Lambung Mangkurat ini menjadi kiblat dunia dalam pengelolaan lahan mangrove sekaligus sebagai sumber energi, karbon dan seterusnya yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga betul-betul nanti ada di situ kita berbicara keragaman hayati ada, lalu kita berbicara mengenai satwa yang dilindungi, misalnya bekantan yang telah menjadi salah satu maskot Kalimantan Selatan, juga bisa berkembang di situ diselamatkan melalui pengelolaan lingkungan yang sustainable sekaligus untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka Sustainable Development Goals. Nah, ini semua mimpi-mimpi besar yang saya kira harus digagas dan dikerjakan mulai saat ini tanpa henti. Ya. Ini mimpi besar yang sudah mengarah kepada isu-isu lingkungan. Saya pikir sangat responsif ya dengan isu pemanasan global, Prof. Betul. ULM mencoba menjadi salah satu inisiator, ya kan, termasuk juga akan menjadi fasilitator untuk memunculkan laboratorium hidup tentang pengelolaan lingkungan berbasis lahan basah. Betul. Ya, Prof. Tapi itu kira-kira, Prof, kalau itu menjadi sebuah impian, harapan dan juga keinginan, sesuatu yang mungkinkah bisa diwujudkan kalau menurut Prof? Kalau berdasarkan kondisi lingkungan dan topografi Kalimantan Selatan, seharusnya bisa diwujudkan dengan sangat baik. Dan kita sebenarnya sudah punya beberapa wilayah binaan teman-teman dari yang pengembangan bekantan itu kan sebenarnya ada di pulau ULM sudah terlibat sejak lama untuk itu, tapi sisa itu dikembangkan menjadi lebih produktif, lebih luas lagi dalam suatu perspektif spektrum pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih luas. Sehingga perlu cakupan wilayah yang lebih luas, karena nanti juga di situ mudah-mudahan bisa berkembang ada tanaman obat berbasis lahan basah, lalu kemudian petani-petani yang bisa petani-petani tambak kepiting yang bisa mengandalkan kehidupan dari sumber kehidupannya dari lahan basah. Misalnya dengan mangrove itu kepiting akan berkembang dengan
sangat cepat, dengan sangat produktif, maka tentu saja Dan itu akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan income per kapita masyarakat setempat, dan sekaligus yang paling penting ada sustainability dan lingkungan hidup, dan berkontribusi terhadap dunia, khususnya karbon. Iya. Prof, dengan background Prof yang merupakan akademisi berbasis ekonomi, tentu sangat aware dengan bagaimana mengembangkan ULM menjadi sebuah kampus entrepreneur, dan ini kan sesuatu yang sering Prof ungkapkan, sampaikan. Bagaimana gagasan itu diwujudkan dalam wujud-wujud yang nyata seperti apa untuk jadi begini, kampus entrepreneur itu? Salah satu yang saya tawarkan dalam visi saya pada saat sebagai calon rektor adalah salah satu bagian sangat penting dikembangkan di ULM ini adalah entrepreneur. Wirausaha. Dan ini sejalan dengan kebijakan kementerian yang terkait dengan implementasi wirausaha merdeka. Lalu kemudian yang kedua, tantangan ini memang harus dijawab karena ULM sekarang ini sudah merupakan salah satu perguruan tinggi yang dalam proses transisi dari Satir ke BLU. Nah, salah satu inti dari BLU itu adalah bagaimana perguruan tinggi itu secara mandiri memenuhi kebutuhan pendapatannya dari income generating dari berbagai model bisnis yang akan dikembangkan oleh universitas itu. Oleh karena itu beberapa sasaran-sasaran strategis yang telah kami susun selama ini dalam waktu 2 bulan ini kami persiapkan, antara lain adalah pengembangan dan pengelolaan Pujasera yang selesai gambarnya di Banjarbaru. Itu Pujasera sekitar 30 lebih gerai yang ada di situ, tapi gambar baru selesai. Apakah mau di KSO kan atau bagaimana model investasinya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kemarin malam saya sudah ketemu dengan investor KSO persiapan pembangunan pom bensin di lokasi kita, kampus kita di Banjarbaru. Dan lalu kemudian sedang dalam proses penjajakan untuk akuisisi salah satu pabrik air minum, air mineral yang ULM akan mengakuisisi ke situ. Akan tetapi secara internal kami terlebih dahulu akan melakukan penyatuan sinergi bisnis di internal ULM melalui pengembangan koperasi Universitas Lambang Kurat. Jadi koperasi Universitas Lambang Kurat nanti ini akan menjadi holding company dari semua bisnis yang akan dikelola oleh ULM. Jadi misalnya tiket perjalanan dinas selama ini keluar ke sana kemari akan menjadi dikelola oleh koperasi, catering akan dikelola koperasi, lalu kemudian pekerjaan outsourcing yang selama ini dilakukan oleh pihak ketiga tentu lebih bermanfaat kalau itu dilakukan oleh koperasi sendiri. Tujuan yang kedua yang ingin dicapai sehingga koperasi ini harus diberdayakan secara maksimum adalah agar dana-dana yang ada di Lambang Kurat ini tetap tinggal di Banjarmasin, di Kalsel untuk dibelanjakan. Sehingga turut serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan. Selama ini kan outsourcing itu di Bandung, dari Jakarta, dari mana-mana. Artinya uangnya itu dibelanjakan di daerah situ. Sehingga kontribusi universitas ini menjadi lebih kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Oke, ini luar biasa nih. Mimpi, gagasan ini sudah diwujudkan dalam langkah-langkah taktis ya. Sudah dibuat skenario-nya, mapping-nya untuk bagaimana nanti arah usaha yang harus dilakukan oleh ULM untuk pembiayaan secara mandiri tadi, Prof. Tadi banyak yang belum tahu loh ternyata, Prof ya. Bagaimana visi dan misi seorang Prof Ahmad Alim sebagai rektor ini dalam pandangan entrepreneur dan wirausaha itu gak hanya diwujudkan dalam gagasan, tapi ternyata beliau udah lama mewujudkan itu dalam langkah aksi, dan kita gak banyak yang tahu ternyata beliau ini adalah petani kopi dan kebunnya lumayan luas loh ya. Berapa hektar, Prof? Udah lumayan. Yang sudah tertanam itu sekitar 9.000 pohon. 9.000 pohon dan siap panen ya, Prof ya? Sudah siap panen. Dan itu nanti akan diekspor. Negaranya mana aja itu? Jadi terus terang ini sudah beberapa negara yang menyampaikan kepada saya bahwa negaranya butuh kopi. Tapi saya responnya bahwa komoditasnya belum cukup dari Kalsel. Permintaan supply demand-nya nggak sesuai ya? Sudah banyak permintaannya sudah banyak ya. Cukup banyak, akan tetapi kita belum sanggup. Karena yang pertama harus continue. Prof, kenapa harus kopi? Apakah komoditas ini nilai jualnya lebih tinggi, sementara kan Kalimantan Selatan wilayah yang banyak orang anggap, orang pandang tidak cukup representatif. Jadi begini,
Cara berpikir saya simpel. Saya diskusi dengan teman-teman, saya bilang, coba dibayangkan dulu Kalimantan Selatan ekspornya kayu. Iya. Setelah habis kayunya ekspornya pindah ke batu bara. Betul. Tapi setelah batu bara habis apa lagi? Nah, oleh karena itu kita harus berpikir jangka panjang. Iya. Setelah batu bara apa yang kita ekspor dari Kalimantan Selatan supaya komoditas teratas andalan kita. Lalu bagi saya salah satu pilihannya adalah komoditas kopi. Dan ternyata kan kalau kita bicara kopi 3 jenis. Ada Liberica yang agak cenderung bisa dikembangbiakkan di daerah, dibudidayakan di daerah pasang surut. Dalam tanda kutip ada berair. Kemudian yang kedua Robusta untuk DPL 1 sampai 800. Lalu kemudian Arabica untuk DPL di atas 800. Karena sejak kecil saya hidup dari keluarga petani kopi, sehingga dari kecil. Dari kecil sehingga saya belajar mempelajari topografi Kalimantan Selatan. Oh ternyata DPL kita berada pada kisaran 1 sampai sekian saja, rendah. Oleh karena itu pilihannya adalah Robusta. Lalu kemudian coba, oh ternyata bagus. Kebunnya di daerah mana? Kebunnya di daerah Bentok, di Sambangan. Bentok. Ya. Daerah dekat Banjarbaru Cempaka ya? Ya, teman-teman dari pemerintah provinsi sudah rata-rata Pak Sekda, kemudian Kepala Dinas dan para petani sudah banyak kali melakukan kunjungan ke kebun dan mereka setelah melihat perkembangannya kembali. Ya, dan banyak yang nggak tahu ya. Jadi pemirsa, sekedar informasi bahwa bagaimana beliau merintis ini dilakukan sejak awal munculnya COVID tahun 2000 Prof ya. Beliau langsung berkebun, 2 tahun kemudian udah. Jadi pada saat itu mulai COVID, saya berpikir untuk mengisi waktu sekaligus untuk menghindari interaksi untuk COVID, maka apa yang memungkinkan dilakukan? Maka pilihannya adalah ke kebun. Pada saat itu saya beli kebun 1,5 hektar atau 2 hektar ya. Lalu kemudian saya tinggal di situ pakai lampu teflon, pakai tenda. Dan ini benar-benar berkebun, Prof, benar-benar berkebun. Karena tinggal di sana stay-nya cukup lama. Oh ya, stay-nya sekali sebulan pulang ke Banjar. Sekali sebulan pulang ke Banjar. Setelah jadi pondokan, justru anak-anak saya dengan sekeluarga itu hari Jumat sore pulang sekolah sudah ke sana semua. Ke kebun. Luar biasa. Refreshing dan artinya kita di tengah hutan, tinggal mengasingkan diri di kebun. Iya, ini entrepreneur sejati ini sebenarnya karena tidak hanya dalam wujud misi gagasan tapi mewujudkan dalam program-program nyata, Prof ya. Membuat perkebunan kopi, kemudian dari proses tanam di awal tahun 2000-an sampai sekarang dan sudah mau persiapan. Sudah panen? Iya. Prof, diintegrasikan. Iya, apalagi yang pengen diinikan, Prof? Yang itu mungkin menjadi saya pingin sebetulnya itu saya sudah mulai di kebun sih. Saya sudah mulai bangun kandang kambing, kemudian saya sudah mulai tanam kayu gamal. Kemudian saya sudah mulai tanam rumput odot di sela kopi itu. Nah, nanti nunggu rumputnya subur. Kemudian tanaman gabalnya sudah berkembang, sisa masuk kambing. Nah, rumput yang tadinya dipersiapkan untuk makanan sapi dan kambing juga sekaligus dalam rangka mempersiapkan pupuk untuk tanaman yang bersumber dari kotoran kambing dan kencingnya kambing itu. Karena luar biasa di situ menurut teman-teman yang saya ajak di situ karena bukan bidang saya. Tapi saya melihat di berbagai saya belajar di YouTube, lalu kemudian saya lihat ini sangat masuk akal. Lalu kemudian saya coba untuk dikembangkan. Nah sekarang ULM dalam proses kerjasama dengan PT Perhutani atau Inhutani untuk memperoleh lahan 1.000 hektar. Lalu kemudian dari situ ULM mudah-mudahan dengan BLU kita bisa kembangkan farming integrated. Jadi di situ ada kambing, di situ ada sapi, kemudian ada tanaman jangka pendek, jagung panen. Jagung itu panen 4 kali. 1 tahun. Ya, 4 kali. Ya, jagungnya itu panen 4 kali. Kemudian ya kopinya sudah berbuah. Kalau 1.000 hektar kan 2 juta pohon kopi. Itu ekuivalen berapa? 2 juta kali
2 juta kali 3 berarti 6 juta 6 juta kilogram kopi. 6 juta kilogram. Dan itu Kali 25.000 rupiah saja misalnya untuk tahun pertama dan kedua. Ketiga dan keempat semakin progresif karena tumbuhannya kan semakin besar. wow, luar Kemudian tiap hari kita jual kambing, tiap hari kita jual sapi, Iya. dan seterusnya. Nah, lalu kemudian dosen-dosen dan mahasiswa bekerja di situ. Sambil riset, sambil penelitian, masa studinya rekam pendek, implementasi MBKM di situ akan semakin terakseleratif dengan baik. Tanpa diminta penelitian keluar sendiri, Scopus terjamin dan sebagainya. Skill mahasiswa dan teman-teman yang lain itu akan semakin tinggi. Dan tentu saja ini kalau bisa diwujudkan income generating lambung mangkurat itu ya minimal 750 miliar. Mungkin lebih kali Prof ya. Lebih kalau itu dioptimalkan dengan tanaman yang beragam. Dan ini udah komunikasi dengan perhutani tadi, langkah sudah persiapan MOU sekarang. Luar biasa nih. Ya, di mana itu Prof? Lahannya? Pilihan lahannya antara Pangaron atau Plehari. Oke, 1.000 hektar. Saya bayangkan luar biasa ini. SDM-nya gimana, Prof? SDM-nya itu dari kampus. Jadi mahasiswa bekerja di sana 6 bulan selesai 20 SKS. MBKM. Iya, MBKM, betul. Dosennya konkret itu ya. Dosennya tinggal di situ. Jadi ini link and match ya. Artinya dunia akademik dengan dunia realitas pekerjaan empirik yang akan mereka hadapi. Ini dan kita melatih mahasiswa untuk membuka mata bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang hina. Akan petani itu adalah pekerjaan pilihan prospektif, pekerjaan yang sangat menjanjikan. Sehingga mereka tertarik untuk berwirausaha di bidang pertanian. IQ universitas akan naik. Itu begitu. Luar biasa. Ini mimpi yang sangat luar biasa menurut saya. Kita doakan nanti mudah-mudahan bisa terwujud ya. Tentu mudah-mudahan. Ini tantangan juga buat Prof Alim bahwa bagaimana mendorong, bagaimana visi dan misi ini menjadi sebuah gagasan bersama bagi Fasilitas Akademika seluruh ULM tentunya. Ya kan? Jadi hal ini terus saya komunikasikan dengan berbagai pihak secara internal dan eksternal agar kita mendapatkan dukungan yang kuat dalam rangka mengimplementasikan ini. Dan kita berharap ini menjadi model. Model pengembangan pengelolaan wirausaha perguruan tinggi berbasis agraris karena kita ini negara agraris. Oke, tantangan terbesarnya apa Prof untuk mewujudkan harapan dan mimpi itu menurut Prof? Sebenarnya sih kalau menurut saya tidak terlalu berat, asalkan kita mampu bersinergi. Contoh misalnya, kan yang dibayangkan oleh orang itu kebanyakan 2 juta bibit kopi itu kan uangnya besar. Iya, investasinya besar ya. Investasinya besar, ya memang besar kalau tidak gotong royong. Tapi coba kalau 2 juta itu dengan 1.400 dosen dan 1.000 pegawai BLM. Berinvestasi untuk bibit kopi nanti bagi hasil pada saat panen. Jadi biar pensiun orang dari BLM masih tetap dapat gaji dari kebun itu. Kan benar ya? Akhirnya tidak berat. Tidak perlu dana kredit. Terobosan yang luar biasa. Jadi saya ikut nyumbang. Nah, saya sumbang 2.000 pohon. Berarti nanti dihitung bahwa 2.000 pohon itu berapa hasilnya. Berarti diatur oleh holding. Berapa untuk investor, berapa bagian pemilik bibit untuk pada saat mulai panen. Ini real investasi Prof ya. Artinya wujudnya ada, kemudian dikelola oleh koperasi yang akan menjadi holding tadi. Dan kalau diseriusin nanti akan menjadi sebuah sebuah pendapatan yang luar biasa. Karena Prof sendiri udah merasakan itu berkebun ya kan. Ini tinggal nunggu hasil aja. Saya cerita itu fakta. Saya cerita juga di kementerian semua. Luar biasa kalau ini bisa diwujudkan. Kita dukung, kita dorong. Saya tadi sempat ditunjukkan oleh beliau bagaimana video ketika beliau merekam suasana di kebun kopinya, dan mungkin kita perlu juga nanti lihat langsung nanti Prof. Boleh silakan ke sana. Karena yang tertanamnya ada berapa ribu pohon? 9.000 pohon ya. Dan dari 9.000 itu semuanya tumbuh atau berapa persen Prof yang mungkin? Yang saya hitung yang tumbuh, yang sudah siap berbuah. Lumayan besar ya. Yang sudah berbuah sekitar 6.000 lah. Luar biasa itu. Angka yang di atas 60%. Sudah berbuah itu sekitar 6.000-an. Yang belum 3.000. Luar biasa. Saya baru tahu ternyata beliau ini tidak hanya seseorang yang punya gagasan. Jadi waktu COVID itu justru saya nanam cabai.
Pantas menghilang Prof ya. Tapi kan itu enak ya karena belajarnya juga via online ya. Via masih online. Bisa. Jadi saya sampaikan ya, saya nanam cabai 22.000 pohon. Ini. Saya panen setiap 3 hari itu 8 juta rupiah setiap 3 hari. Setiap 3 hari 8 juta. Dan ini sudah panen ya? Sudah. Cabainya malah sudah nanam baru ini. Saya panen terong 22 karung 1 kali panen. 8 juta juga per 5 hari. Wow. Saya nanam 10.000 pohon. Luar biasa. Ya. Jadi saya ini petani asli, bukan petani. Bukan petani abal-abal ya. Bukan. Karena sejak kecilnya sudah memang orang tua dulunya. Saya lahir dari keluarga petani yang kurang mampu. Iya. Ya. Jadi ini udah mendarah daging ya dunia perkebunan, dunia tani. Mungkin kalau orang-orang ke kebun itu tidak tahu kalau saya profesor. Nggak ada yang tahu. Iya. Jadi teman-teman datang itu kadang-kadang mungkin lebih mirip potongan sebagai seorang pekebun gitu ya. Saya pakaiannya kan pakaian berkebun. Iya. Pokoknya nggak tahu yang tidak bersih. Lalu kemudian saya sedang pikul kayu gamal di jalan sana ke ujung sana sambil nanam. Melakukan sendiri itu semua, Prof. Melakukan sendiri. Dan orang tidak percaya. Ada keasikan ya dengan aktivitas. Dan saya bisa dapat 300 lubang tanam kopi 1 hari. Dalam 1 hari 300 lubang? 300 lubang. Saya lubang hari ini, besok saya nanam. Saya lubangin dulu hari ini. 300 jadi, bisa dapat. Selama melakukan aktivitas perkebunan itu benar-benar melakukan sendiri ya? Selama 1 bulan itu? Saya alhamdulillah kalau sudah di kebun itu, saya tidak ada bedanya panas dengan hujan. Saya tetap kerja. Saya tetap kerja. Panas, hujan, tetap kerja. Ya ini susahnya nih kalau petani ini udah mendarah daging, Prof ya. Iya. Ya, artinya nggak bisa lepas dengan dunia-dunia. Jadi saya itu petani jadi rektor. Petaninya jadi rektor, Prof ya. Dan itu mungkin akan diwujudkan dalam program-programnya nyata nanti yang seperti Prof tadi sampaikan. Oh ya, tentu saja. Karena ULM kan sudah menjadi badan layanan usaha ya. Iya, badan layanan umum. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya. Iya, dan ke depan menjadi badan hukum ya. Iya. Ya luar biasa. Karena ini menjadi sebuah kebanggaan loh ya. ULM dulu kita selalu memplesetkan dengan universitas lambat maju. Sekarang kita bisa katakan ULM universitas lebih maju. Mungkin insya Allah lah. Ya, di bawah Prof Alim nanti mungkin kita akan berharap ULM akan menjadi salah satu universitas yang masuk pada jajaran global. Karena tadi dengan mimpinya mewujudkan. Mudah-mudahan lah. Yang jelas ini bahwa mudah-mudahan tahun depan kita sudah perbaiki peringkat nasional kita. Oke, luar biasa. Dari Kalsel untuk dunia. Ya, dari Kalsel untuk dunia. Dari ULM kalau jadi mangrove-nya itu, kalau jadi 1.000 hektar itu. Iya. Dan itu kontribusinya luar biasa. Luar biasa. Aspeknya kan menyangkut semua hidup masyarakat dunia, lingkungan, oksigen dan segala macam. Itu kebun saya yang tidak banyak diketahui orang bahwa dari kabupaten saya Kalsel bahkan dari Kaltim itu datang ke kebun sampai 3 bes. Datang untuk belajar tanam kopi. 3 bes. Ya. Dan kadang bermalam tuh. Kadang bermalam. Saya jadi penasaran nih Prof. Saya harus ke sana nanti untuk melihat langsung dan saya akan review bagaimana suasana di sana. Karena kalau memang seperti itu nyatanya kita perlu bangga dong bahwa Rektor ULM membuktikan tidak hanya dalam gagasan visi misi beliau tapi ternyata jauh sebelum jadi rektor ini udah diwujudkan dalam saya sudah praktek dan saya sangat yakin dengan itu. Iya. Karena saya sudah merasakan. Ya. Dan itu sangat yang paling penting adalah manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Iya. Jadi masyarakat sekitar itu kadang-kadang kan bayangkan mau lebaran misalnya. Datanglah masyarakat, Pak. Saya mau lebaran, Pak, misalnya ya. Ini contoh kecil. Datang seorang ibu-ibu, Pak, ini mau lebaran, Pak. Oh iya, kenapa? Anak saya belum punya baju. Terus gimana, Bu? Ada nggak pekerjaan? Coba. Ya sudah, kerjakan apa yang ada di situ. Iya. Ini kan penolong tuh. Iya. Nah, belum mulai pemupukan. Pemupukan kopi itu kan semuanya pakai pupuk kandang. Iya. Datang mereka, Pak, ada kerjaan nggak? Itu ada, mau mupuk saya. Tapi sisa saya kasih contoh. Begini mupuknya ya. Iya. Ini itu jadi hitung karung saja, 4.000 per karung. Ya, berapa karung dia bisa habiskan saat itu, sisa hitung sorenya. Berapa karung yang harus dibayar. Ya kan?
ini apa ya, efek berantai ya. Efek berantai. Dari sebuah perkebunan, pertanian, peternakan yang ternyata memberikan manfaat langsung buat betul. Kita. Dan dari situ juga kita ajak mereka, kita motivasi supaya nanam sendiri. Meskipun tidak banyak, tapi nanamlah. Ya kan? Oke. Prof, luar biasa bincang kita, dan saya thank you. Menunggu undangan dari Prof untuk diajak nanti melihat bagaimana suasana kebun kopi nanti. Kita akan hari apa besok ya? Hari Minggu saya insya Allah di kebun kolon. Hari Minggu Prof ya? Ya, setelah di sana hari Minggu saya. Ya, nanti kita cari waktu yang pas. Nanti saya akan melihat langsung dan dan mereview juga bagaimana seorang rektor ULM ya ternyata adalah seorang petani. Petani yang menjadi rektor tadi. Petani jadi rektor. Luar biasa, dan apa yang akan menjadi mimpi beliau itu kita tunggu dan kita doakan bersama, semoga ULM akan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Insya Allah pasti. Itulah harapan kita bersama. Bahwa akan memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia dan termasuk dunia. Betul. Oke, Prof, terima kasih bincang-bincang kita luar biasa hari ini. Luar biasa. Waktunya. Semoga Prof dengan seluruh sivitas akademika sehat selalu, ya kan, dimudahkan dalam mencapai mimpi dan gagasan. Amin ya ULM yang lebih maju. Kita akan ketemu kembali dalam program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.